Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Futuhat Islamiyah di Mesir dan Alexandria. Era Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin kedua. Ia memerintah pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Kepemimpinan Umar masyhur dalam sejarah atas keberhasilannya dalam menaklukkan Al-Futuhat Al-Islamiyah, pembebasan wilayah Islam yang begitu luas, mencakup wilayah Irak, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Suriah, Jordania, Palestina, Libanon, Mesir, dan sebagian Afghanistan, Turkmenistan, serta Pakistan Barat. Bahkan selama masa kekhalifahan Umar, Bizantium Romawi kehilangan lebih dari 3/4 wilayah mereka, dan juga Umar berhasil membebaskan wilayah Persia yang sebelumnya dikuasai Imperium Sassanid. Joseph B. Mary dan Gerald L. Bahara dalam buku Medieval Islamic Civilization and Encyclopedia bahkan menyebut bahwa para sejarawan memperkirakan lebih dari 4.050 kota ditaklukkan pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam itu terjadi pada tanggal 1 Ramadan 21 Hijriah atau pada tahun 641 Masehi. Saat itu pasukan kaum muslimin untuk pertama kalinya menaklukkan Mesir di bawah pimpinan Amr bin al-As yang sebelumnya berhasil merebut Suriah, Palestina, dan Jordania. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana sejarah penaklukan di Mesir. Sekilas peradaban negeri Mesir. Sejarah mencatat bahwa negeri Mesir pernah ditinggali sejumlah peradaban besar. Bahkan sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, di sana telah berdiri imperium dan peradaban Pharaonic. Berlangsung sekitar 4.000 tahun, ditandai dengan berbagai peninggalan bangunan, kuil-kuil, universitas, istana, piramida, hingga artefak-artefak. Bangsa Mesir jauh lebih dulu mengenal ilmu pengetahuan dan sistem tata negara daripada bangsa Persia dan Yunani, seperti dilansir dari Risalah ID. Pada awal abad ketiga Masehi, Alexander Agung dari Makedonia berhasil menaklukkan Mesir sehingga Mesir menjadi bagian Yunani. Bahkan Alexander membangun ibu kota imperiumnya di Alexandria atau Iskandaria, yaitu di tepi pantai utara Mesir. Kekuasaan Alexander kemudian diwariskan kepada dinasti Ptolemei yang berkuasa hingga penaklukan oleh Kaisar Roma, Julius Caesar, pada tahun ke-40 sebelum Masehi. Mesir dikala itu menjadi bagian dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur. Satu dekade sebelumnya, wilayah ini sempat dikuasai dinasti Sasania dari Persia. Namun, Bizantium berhasil merebutnya kembali sebelum akhirnya tunduk oleh serbuan pasukan Muslim dari Arab. Sebelum menaklukkan Mesir, Amr telah berhasil menundukkan beberapa wilayah termasuk Syam, Palestina, dan Jordania. Hingga akhirnya Umar memberikan Amr misi serupa dengan tujuan merebut Mesir yang terletak di Afrika bagian utara. Maka Mesir menjadi wilayah kunci Imperium Romawi hingga kaum muslimin berhasil membebaskannya pada tahun ke-20 Hijriah. Saat itulah terjadi perjanjian antara pemimpin pasukan muslimin yang saat itu dipimpin sahabat Rasulullah SAW, Amr bin al-As, dengan bangsa Mesir. Amr bin As memimpin Futuhat. Ketika Umar beserta kaum muslimin berhasil menaklukkan seluruh wilayah Syam, dia mengutus Amr bin al-As ke Mesir. Said berpendapat bahwa Umar mengutus Amr setelah penaklukan Baitul Maqdis atau Palestina. Umar juga mengutus Zubair bin Awam untuk mengiringinya, diikuti oleh Busr bin Artad, Kharijah bin Huzafah al-Adawi, dan Umair bin Wahab al-Jumahi. Setelah izin penaklukan Mesir disampaikan dari Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Amr bin As segera bergerak ke Mesir dari Yerusalem.
mereka mendapatkan pasukan bantuan yang dipimpin Zubair bin Awam, Bashr bin Arto'ah, Kharijah bin Hudzaifah, dan Umair bin Wahab. Pada bulan Desember tahun 639 atau 18 Hijriah, Amr bin al-As berangkat ke Mesir dengan kekuatan 4.000 tentara. Sementara itu, Happy Andi Bastani dalam wajah politik Muawiyah bin Abu Sufyan mengungkapkan Amru hanya diberi 6.000 orang prajurit, sumber lain ada yang menyebut 4.000 dalam misi ke Mesir tersebut. Pasalnya pasukan ini dibutuhkan untuk berjaga-jaga dari serangan Irak yang saat itu berada di bawah kendali dinasti Sasaniyah atau Persia. Misi penaklukan Mesir Amru bin al-As memimpin pasukan Arab yang sebagian besar terdiri dari pasukan berkuda menuju Mesir. Dari Suriah hingga perbatasan Palestina, rombongan prajurit ini bergerak ke Rafah lalu berbelok ke Arish yang sudah termasuk wilayah Mesir. Umar bin Khattab yang terus memantau pergerakan Amr bin As sempat khawatir karena jumlah pasukan yang dibawa ke Mesir jauh lebih sedikit ketimbang angkatan perang Romawi. Ketika Umar menerima balasan dari Amr bin As, ia memutuskan untuk melihat perkembangan lebih lanjut dan mulai memusatkan pasukan baru di Madinah yang dapat dikirim ke Mesir sebagai bala bantuan. Setelah tiba di gerbang Mesir, di pesisir pantai Palesium, mereka bertemu dengan dua utusan Muqawqis. Mereka berkumpul di perbatasan pintu masuk ke Mesir. Kemudian mereka bertemu dengan Abu Maryam, pemimpin agama negeri itu. Bersama Uskup Abu Maryam sebagai utusan Raja Muqawqis, penguasa Iskandariyah, untuk mempertahankan negeri mereka. Amr bin As kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam atau membayar jizyah sebagai imbalan keamanan yang diberikan umat Islam. Kedua utusan itu meminta waktu untuk memusyawarahkan tawaran yang disampaikan Amr, lalu menghadap Muqawqis. Di samping gubernur Mesir itu ada Artobun, panglima Romawi untuk wilayah Mesir. Muqawqis mempertimbangkan ajakan Amr, sementara Artobun menolaknya. Sementara itu, Amr dan pasukan Islam menunggu jawaban dari pihak Mesir dengan tetap bertahan di pintu gerbang Mesir. Hingga beberapa hari kemudian, Artobun telah menyiapkan sejumlah pasukan dan menyerang sebagian kecil pasukan Islam di perbatasan. Amr dan pasukannya segera bergerak ke arah Memphis, kota besar di Mesir Tengah, tempat Artobun dan pasukannya berada. Pertempuran pecah di Heliopolis di sisi timur Memphis. Akhirnya pasukan Artobun dapat dikalahkan di kota berbenteng itu. Sementara itu, para penduduk setempat yang mayoritas beragama Kristen Koptik lebih memilih berdamai. Khalifah Umar kemudian mengirim surat kepada Amru. Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah. Perintah Umar kepada Amru. Amru menerima surat tersebut sesaat setelah memasuki wilayah Arish di pinggiran Mesir. Oleh karena itu, Amru memutuskan untuk melanjutkan misi merebut Mesir dari cengkeraman Romawi. Dari Arish, mereka bergerak ke selatan hingga tiba di benteng bernama Farama. Dikutip dari buku Pintar Sejarah Islam 2014 karya Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, disinilah terjadi pertempuran pertama antara pasukan Muslim dan Romawi meletus. Perang berlangsung selama 1 bulan dan dimenangkan oleh pasukan Amru. Pasukan Amru sempat mengalami kesulitan saat hendak menyeberangi sungai Nil. Amru pun meminta bantuan kepada Khalifah Umar dan dikirimkanlah pasukan yang menambah jumlah barisan tempur pimpinan Amru menjadi 12.000 orang. Strategi Amr dan datangnya tentara bantuan membuat pasukan Romawi terisolasi dan dapat dihancurkan. Benteng serta pos-pos militer terpenting Romawi pun bisa direbut oleh pasukan kaum muslimin. Kronologi Futuhat Mesir dan Alexandria. Pada hari Idul Adha, pasukan muslim berbaris dari Shajirotain ke El Aris, sebuah kota kecil yang tidak memiliki garnison. Kota ini tidak memberikan perlawanan
dan penduduknya menawarkan kesetiaan dengan syarat-syarat yang biasa. Pada bulan Desember tahun 639 Masehi atau awal Januari 640 Masehi, tentara Muslim mencapai Pelusium, sebuah kota garnison yang dianggap sebagai pintu gerbang timur ke arah Mesir pada saat itu. Pengepungan kota itu berlangsung selama 2 bulan. Pada bulan Februari 640 Masehi, sebuah kelompok penyerang yang dipimpin oleh Hudzaifah bin Wala berhasil merebut benteng dan kota tersebut. Kemudahan jatuhnya Pelusium ke tangan kaum muslimin akibat kurangnya bala bantuan Bizantium selama pengepungan yang berlangsung selama 1 bulan itu. Selain itu, juga sering dikaitkan dengan keberpihakan Cyrus ke pasukan muslimin. Cyrus juga merupakan patriark monoteis atau monofisit dari Alexandria. Setelah jatuhnya Pelusium, kaum muslimin berbaris menuju Belbais 65 km 40 mil dari Memphis melalui jalan padang pasir dan mengepungnya. Pada akhir 5 hari, 2 pendeta dan jenderal memutuskan untuk menolak Islam dan menolak membayar jizyah serta memerangi umat Islam. Mereka tidak mematuhi Cyrus yang ingin menyerah dan membayar jizyah kepada pasukan muslimin. Pertempuran tersebut menghasilkan kemenangan Muslim di mana Aretion terbunuh dan Amr bin al-Ash kemudian berusaha meyakinkan penduduk asli Mesir untuk membantu orang Arab dan menyerahkan kota tersebut berdasarkan hubungan kekerabatan antara Mesir dan Arab melalui Hajar. Ketika penduduk Mesir menolak, pengepungan dilanjutkan hingga kota tersebut jatuh pada sekitar akhir Maret 640 Masehi. Pada bulan Juli 640, selama pengepungan benteng Babilonia di Mesir terhadap pasukan Bizantium, Amr menulis surat kepada Umar untuk meminta bala bantuan. Khalifah kemudian mengirim Ubadah dengan 4.000 tentara. Dalam suratnya, Umar menulis sebagai berikut: "Saya telah mengirimkan bala bantuan sebanyak 8.000 prajurit, terdiri dari 4.000 orang laki-laki, masing-masing 1.000 orang dipimpin oleh 4 orang, di mana setiap orang kekuatannya setara dengan 1.000 orang prajurit. Keempat komandan tersebut adalah 2 orang muhajirin veteran, Zubair bin Al-Awwam dan Miqdad bin Aswad. Seorang komandan Ansari muda bernama Maslama ibnu Mukhallad Al-Ansari, dan seorang Ansari veteran, Ubadah ibnu Al-Samit. Namun Baladuri Ibnu Al-Atir dan Ibnu Sa'ad mencatat bahwa keempat komandan tersebut terdiri dari orang Quraisy murni yang terdiri dari Zubair, Busr ibnu Abi Artad, Umair ibnu Wahab, dan Kharija ibnu Hudzafa. Sejarawan militer Khalid Mahmud mendukung pendapat yang mengatakan bahwa pasukan yang dibawa Zubair berjumlah 4.000 pejuang. Karena jumlah ini sama dengan jumlah tentara dalam bala bantuan sebelumnya pada pertempuran Yarmouk, Al-Qadisiyah, dan kemudian pada pertempuran Nahawan. Alasan kedua, permintaan bantuan yang tiba-tiba dari Mesir hanya mengizinkan jumlah tentara yang sedikit. Bala bantuan ini tiba di Babilonia sekitar bulan September 640. Imam Auza'i, seorang tabi'in dan pendiri madhab Auza'i yang sekarang telah punah, juga mencatat bahwa ia menyaksikan penaklukan Mesir oleh kaum muslimin, dan ia mengkonfirmasikan bahwa Ubadah termasuk salah satu dari mereka yang diutus untuk membantu Amr bin Ash. Setibanya di Mesir, Zubair segera membantu pasukan kaum muslimin merebut kota Fayyum. Setelah jatuhnya Fayyum, Zubair berbaris ke Ain Sams untuk membantu Amr bin As mengepung benteng Bizantium di Heliopolis yang sebelumnya telah dikepung tanpa hasil selama berbulan-bulan. Pertempuran Heliopolis. Tentara muslim mencapai Heliopolis, 15 km 10 mil dari Babilonia, pada bulan Juli 640. Kota ini memiliki kuil matahari Fir'aun dan monumen-monumen megah serta lembaga-lembaga pendidikan.
Amr bin al-As memutuskan untuk bertempur dengan Bizantium di lapangan terbuka dekat Heliopolis pada awal sampai pertengahan Juli 640 Masehi. Ada bahaya bahwa pasukan dari Heliopolis dapat menyerang kaum muslimin dari sisi samping ketika mereka sedang bertempur dengan tentara Romawi di Babilonia. Terjadi bentrokan kavaleri di dekat lingkungan Abbasiyah saat ini. Kemudian ketika Zubair datang ke Heliopolis bersama dengan Busr, Umair, dan Kharijah, mereka menunggu di perkemahan hingga malam hari karena Amr bin As masih bernegosiasi dengan pemimpinnya Al-Muqawqis. Namun pada malam hari itu pasukan Bizantium di bawah komandan yang bernama Artobun, Aretion atau Arteon dalam bahasa Latin, melancarkan serangan mendadak ke perkemahan pasukan kaum muslimin. Namun demikian, Ibnu Katsir telah mencatat dalam bukunya bahwa serangan malam hari oleh pasukan Eksarkat dapat dipukul mundur oleh pasukan muslimin dipimpin Zubair, dan separuh dari mereka terbunuh oleh pasukan muslimin. Keesokan harinya di pagi hari, Amr dan Zubair berbaris menuju kota Ain Syam karena mereka tahu bahwa pasukan Bizantium Romawi memilih untuk bertempur. Kemudian mereka mengepung kota tersebut hingga Zubair berhasil memanjat tembok dan pasukan kaum muslimin berhasil membebaskan kota tersebut. Muqawqis akhirnya setuju untuk menyerahkan kotanya dengan membayar 50.000 koin emas. Perjanjian penyerahan diri oleh Heliopolis diratifikasi oleh Amr bin As dengan disaksikan oleh Zubair dan dua orang putranya, Abdullah dan Muhammad. Tentara Bizantium Romawi Timur yang kalah mundur ke benteng Babilonia atau benteng Nikiu. 8.000 tentara Amr bin As dipimpin oleh Komandan Jenderal Zubair, Ubadah, Maslama, Miqdad, Busr bin Abi Artad, dan mengalahkan 2.000 tentara Bizantium Romawi yang kuat di bawah pimpinan Theodori. Zubair dan beberapa prajurit pilihannya memanjat tembok kota Heliopolis di titik yang tidak dijaga, dan setelah mengalahkan para penjaganya, mereka berhasil membuka gerbang untuk tentara memasuki kota. Setelah berhasil menguasai kota Heliopolis, Amr dan Zubair kembali ke Babilonia. Tembok benteng Babilonia, Mesir. Kemudian selama pengepungan benteng Babilonia, kedua belah pihak saling bertukar utusan dalam upaya untuk melemahkan semangat satu sama lain. Pada hari-hari menjelang akhir pengepungan, Ubadah dikirim untuk mengirim delegasi kepada Muqawqis untuk bernegosiasi untuk yang terakhir kalinya. Dikatakan bahwa Muqawqis menjadi takut kepada Abu Ubaidah ketika ia melihat penampilan agung komandan pasukan kaum muslimin itu, mendorong Ubadah untuk menyindir reaksi Muqawqis dalam sebuah catatan sejarah. Sungguh ada 1.000 kawan-kawanku di belakangku. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kulit lebih gelap dariku. Jika kamu melihat mereka, kamu akan lebih takut daripada melihatku. Aku telah ditunjuk sebagai pemimpin dan masa mudaku telah berlalu, dan segala puji bagi Allah. Engkau tahu, aku tidak takut jika 100 orang dari kaummu menghadapiku seorang diri sekaligus. Begitu juga kawan-kawanku di belakangku. Ubadah memberi Muqawqis 3 pilihan: menerima Islam, membayar jizyah, atau memilih berperang. Sesuai dengan instruksi Amr bin As, karena Muqawqis kemudian menolak 2 pilihan pertama dan memilih untuk terus berperang. Setelah bernegosiasi yang gagal, pasukan Bizantium Romawi memutuskan untuk berperang, dan pada hari yang sama, benteng jatuh ke tangan Muslim yang dipimpin oleh Komandan Zubair bin Al-Awwam, yang memanjat tembok benteng secara pribadi, memimpin sebuah unit kecil dan membuka pintu gerbang dari dalam. Ketika Zubair bersiap untuk menyerbu benteng dengan pasukan kecilnya, ia memilih beberapa pejuang, termasuk Muhammad ibnu Maslamah, untuk membentuk sebuah tim kecil yang akan menemani Zubair dalam tindakan beraninya memanjat dinding benteng Babilonia secara pribadi dan memaksa masuk ke dalam benteng dan membukanya untuk pasukan muslim. Penulis sejarah abad pertengahan Islam, Qatadah ibnu Di'amah, melaporkan bahwa Zubair secara pribadi memimpin pasukannya memanjat tembok benteng melalui sisi di mana sebuah pasar yang disebut Al-Hammam berada. Kemudian menginstruksikan pasukannya untuk meneriakkan takbir ketika ia sampai di puncak tembok.
Zubair tercatat segera menuruni tembok dan membuka pintu gerbang dengan tangannya, yang menyebabkan seluruh pasukan muslimin masuk, membuat pasukan Muqawqis yang ketakutan akhirnya menyerah. Sementara dalam versi Imam At-Tabari, pasukan Bizantiumlah yang membuka pintu gerbang karena mereka segera menyerah setelah menyaksikan Zubair berhasil memanjat tembok benteng. Penaklukan Alexandria. Setelah benteng Babilonia berhasil direbut, Amr bin As berkonsultasi dengan Maslama bin Mukhallid al-Ansari. Maslama menyarankan kepada Amr untuk memberikan komando lapangan kepada Abu Ubaidah untuk menyerang Alexandria. Ubadah berkuda kepada Amr bin As yang memberikan tombak komandonya. Kemudian Abu Ubaidah memberikan pidato sebelum berbaris menuju Alexandria. Kemudian ketika mereka tiba di luar kota, Ubadah memimpin sebuah detasemen untuk mengepung Alexandria pada hari yang sama dan menggunakan kembali strateginya, menggunakan strategi parit untuk menaklukkan wilayah Latakia di Suriah, di mana ia memberikan sinyal kepada seluruh pasukan termasuk mereka yang bersembunyi di parit untuk melancarkan penyerangan. Strateginya Ubadah berhasil menerobos dan mengalihkan perhatian pasukan garnison Alexandria pada serangan pertama. Ribuan tentara Bizantium terbunuh atau ditawan, dan yang lainnya berhasil melarikan diri ke Konstantinopel dengan kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan. Beberapa pedagang kaya juga pergi. Ibnu Abd al-Hakam mencatat melalui riwayatnya yang panjang bahwa Az-Zubair melewatkan pengepungan Iskandaria karena pengepungan tersebut dilakukan oleh Ubadah ibnu al-Samit. Sementara itu, ekspedisi militer Miqdad bin al-Aswad memenangkan beberapa daerah di wilayah Al-Gharbiyah, dimulai dari Kafr Tanah, daerah di Gubernuran Daqahlia sekarang, dan Tenis. Kemudian Miqdad melanjutkan perjalanannya dengan memimpin 40 pasukan berkuda yang di dalamnya termasuk Dirar bin al-Azwar. Kemudian ketika mereka sampai di Damietta, Miqdad menemukan kota itu dibentengi oleh seorang pria bernama Al-Hamuk, paman Al-Muqawqis. Al-Hamuk membentengi kota itu dan menutup pintu-pintu gerbangnya. Ketika Miqdad mengepung kota itu, ketika Damietta takluk, Miqdad ditunjuk untuk memerintah kota tersebut. Pengepungan berlanjut hingga pembela Damietta, Sota, putra Hamuk setuju untuk menyerah dan masuk Islam. Oleh karena Sota telah masuk Islam, Miqdad sekarang menunjuknya Sota untuk memimpin pasukan muslimin menaklukkan provinsi Sah, benteng-benteng di Asmoun, Danau Burulus, dan Dumaira. Akan tetapi Sota kemudian gugur dalam pertempuran saat merebut Kastil Tina. Misi penaklukan Mesir pun berhasil dengan gemilang. Berkat keberhasilan itu, Amr bin al-As diangkat sebagai gubernur Mesir dan menjadikan kota Fustat, sekarang Kairo, sebagai pusat pemerintahan Mesir. Sebelumnya, pada 18 Hijriah atau 639 Masehi, Khalifah Umar juga telah menunjuknya sebagai gubernur Palestina dan Zordania. Mesir dan Alexandria dibebaskan muslimin. Setelah penaklukan wilayah Memphis, Amr memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju Alexandria. Muqawqis segera mengumpulkan para pendeta kota dan para pembesarnya. Muqawqis berkata kepada mereka orang-orang Arab itu telah mengalahkan kekuasaan Kisra Persia dan Kaisar Romawi, serta menghilangkannya dari kerajaan-kerajaan mereka. Kita tidak memiliki daya di hadapan mereka. Pendapatku, kita lebih baik membayar jizyah untuk mereka. Muqawqis selalu mengirimkan seorang utusan kepada Amr bin As yang menyatakan kesediaan penduduk Alexandria untuk membayar jizyah. Amr menerima tawaran mereka dan mengikat perjanjian. Amr bin As kemudian menulis ikrar perdamaian untuk penduduk setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang diberikan Amr bin As kepada penduduk Mesir, yaitu berupa jaminan keamanan atas jiwa mereka, agama mereka, harta mereka, gereja mereka, salib mereka, Tuhan mereka, dan laut mereka. Kami tidak akan merampas sedikit pun dari itu semua. Penduduk Mesir, hendaklah mereka membayar jizyah
jika menyepakati perjanjian ini. Jika di antara mereka ada yang menolak untuk memenuhi, maka ganti rugi tidak akan berlaku bagi mereka, dan jaminan kami tidak berlaku bagi mereka yang menolak. Barang siapa yang menolak dan memilih pergi bersama orang-orang Romawi, maka akan dijamin sampai mencapai tujuan atau keluar dari kekuasaan kami. Segala yang ada dalam perjanjian ini berada dalam perlindungan Allah, dalam perlindungan Rasul-Nya, dan dalam perlindungan Amirul Mukminin Umar bin Khattab serta seluruh mukminin. Penduduk Mesir dan Alexandria menerima perjanjian itu. Lalu Umar memerintahkan Amr bin As untuk mendirikan kota Fustat. Dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir menjelaskan, Abu Misyar berpendapat bahwa penaklukan Mesir terjadi pada tahun 20 Hijriah, sedangkan penaklukan di Alexandria Iskandariyah pada tahun 25 Hijriah. Sejarawan berbeda pendapat tentang kapan tepatnya negeri Mesir dapat ditaklukkan sepenuhnya. Sebagian mengatakan hal itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah, sedangkan yang lain mengatakan hal itu terjadi pada tahun 20 Hijriah, dan kota Alexandria Iskandariyah pada 25 Hijriah setelah 3 bulan pengepungan. Setelah berhasil menaklukkan Mesir dan Alexandria, Amr bin As diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di sana. Dampak dari pembebasan wilayah Mesir dan Alexandria bagi ekspansi Islam ialah wilayah kekhalifahan Islam meluas hingga ke benua Afrika bagian utara.